what's up? Back again with me Fabio Adinegoro di Weekly Talks. So today, hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang juga dia ternyata sudah punya banyak banget pengalaman ya. Terkenal sebagai Mr. Ru gitu kalau aku nggak salah nyebutin. Terus juga dia juga merupakan founder and owner of Kaliwatu Group Indonesia, Appleton Learning Center, Sahabat Air, dan juga Master Trainer and Motivator. Dia punya background pendidikan, merupakan lulusan dari salah satu SMA negeri di Kota Batu, dan juga kuliah sudah menempuh pendidikan S1 jurusan akuntansi dan juga S2 Magister Manajemen di salah satu universitas di Kota Malang. So langsung aja please welcome, this is Mr. Muklas Rafiq. Pak Muklas Rafiq, Pak Rafiq saya panggil ya Pak. Pak Ru. Pak Ru, Pak Ru aja. Pak kita santai-santai aja, ketawa juga boleh, slow banget Pak. Kita hari ini bakal nyantai-nyantai pokoknya. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik banget ya. Ini Baik. habis sibuk ngerjain apa aja kalau boleh tahu? Seharian nih kayaknya lagi padat banget nih Pak. Alhamdulillah, jadi setelah apa ya, ini meskipun masih dalam pandemi, ya kan, dalam tanda petik usaha kita masih jalan. Masih jalan ya. Karena prokes kita junjung tinggi, jadi ya tidak ada toleransi, no compromise. No compromise. Tidak ada kompromis untuk prokes. Betul. Dan itulah yang membuat kita tetap, alhamdulillah tetap survive. Dan kepercayaan dari klien sampai detik ini kita masih oke-oke aja. Masih oke-oke aja, alhamdulillah. Keren banget nih. Tadi soalnya sempat saya makan di kafenya di bawah ya, emang lagi Pak Mr. Ru ini lagi sibuk-sibuk ketemu klien juga tadi ya kalau nggak salah ya. Yes. Wah keren banget. Nah, yang saya pengen tahu nih sebenarnya Mr. Ru ya, kenapa kok dipanggil Mr. Ru? Ini sebenarnya awalnya dari mana sih kalau Gitu boleh tahu? Iya. Kebetulan waktu saya di Jakarta gitu ya, mendirikan perusahaan pertama kali kan Yandro Learning Institute. Oke. Nah itu jujur itu adalah masukan dari sahabat saya. Ya, Dr. Mama Bakti itu beliau adalah Direktur Nasional Learning Center. Kemudian aku baru kali ini loh melihat motivator itu berdua. Berdua. Karena aku sama kakakku. Oh jadi dulu masih berdua? Iya, sama Mas Yani. Mas Yani kan Yan. Nama saya Rafiq dipanggil Ru, ya. Makanya ketemunya Yandro. Oh gitu. Nah kemudian kakak saya meninggal, akhirnya jadilah Master Ru. Lah MR ini kan sebenarnya dulu itu seru Mas. Waktu kuliah itu kan, kamu kuliah ya, pakai nama samaran dong. Nah, kebetulan nama saya kan Muklas Rafiq, depannya M sama R. Iya. Ya udah saya tulis MR. Oh gitu. Jadi bukan Mister ya sebenarnya. Oh saya pikir Mister. Bukan. Ya akhirnya kan Master Ru ketemunya. Oh gitu. Akhirnya muncul nama Mister Ru Master ini. Ru. Dan saya menulis buku itu saya pakai Master Ru. Oh iya iya benar. Bukan. Dan serunya lagi, ini bukan serunya ya. Teman-teman tahu. MR Ru itu singkatan apa sih? Saya bilang aja MR itu mencari rezeki. Oh. Ru-nya itu R itu, R-nya itu rafting. Rafting. O-nya lagi itu outbound. Outbound. O-nya lagi others. Others. Rafting, outbound, others. Jadi ya di otak-atik lah bisa aja toh. Bisa. MR tadi saya sempat bacain beberapa CV-CV Mr. Ro. Ini banyak banget backgroundnya dari Mr. Ro sendiri. Ini dari semua pekerjaan dan jabatan tersebut gitu. Kalau ditanya sama orang yang nggak dikenal gitu atau orang asing gitu tentang pekerjaan Mr. Ro, saya bilangnya Mr. Ro aja ya. Boleh. Mr. Ro bakal ngejawabnya sebagai apa kalau gue tahu? Kerjanya apa gitu ya? Iya. Saya sendiri juga bingung. Saya itu kerjanya apa? Bingung sendiri. Gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Bilangnya gimana itu kalau misalkan in Apa case ada yang gitu bertanya kerjanya ya? gitu. Tapi by the way, teman-teman lebih ke saya ini lebih ke consultant management. Consultant management. Yes. Jadi makanya bunyinya kita itu di learning. Jadi orang tahunya Kaliwatu Group itu kan perusahaan yang bergerak di bidang rafting only. Padahal branding kita, termasuk saya, itu lebih utamanya adalah di learning. Learning, hobinya adventure sama tourism. Oh, jadi jadi itu bersinergi ya kata-katanya ya. Yes, yes. Gokil. Jadi ini sesuai dengan branding dari Mr. Ro sendiri. Oh, jadi kalau ditanya mau bekerja sebagai apa? Sebagai konsultan. Consultant. Cool, keren banget. Nah, terus nih, pertanyaan saya sebenarnya nih Mr. Ro juga di awal. Kenapa kok bisa tiba-tiba terjun jadi pengusaha di bidang learning, adventure, and tourism? Itu apa yang bikin Mr. Ro tiba-tiba kayak pengen banget nih terjun tiba-tiba? Gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dunia edukasi atau learning ini sudah lama saya Mas. Oke. Sama banget ya, mulai di Jakarta tahun 9
96 ya? Ya, kalau di Jakarta itu kita kan lebih banyak ke tahun-tahunnya itu ya, kita Iya. ke korporasi lah. Ke korporasi itu awal-awalnya muncul ISO. ya, International Standard Organization. Oke. Tapi sekarang kan sudah banyak Sudah banget. banyak sekali ya. Ya. Tapi juga kita juga, saya khususnya ya concernnya itu di bidang sumber daya manusia. Makanya begitu di Jakarta cukup lama kita ya, kurang lebih 10 tahun saya. Kemudian pindah-pindah kota ya, ke Medan, ke Jogja, ke Surabaya. Oke. Ya, Sudah berapa kota, Pak? kota besar insya Allah sudah lah di Semua ya di Indonesia ya, wah ya, keren. ya. Terus kemudian gimana tuh? Nah, kemudian hampir perusahaan blue chip semuanya sudah kita lakukan lah. Saya ngajar di berbagai perusahaan itu, baik yang BUMN, swasta, bank, semuanya nasional maupun multinasional company. Terus tahun 2006 saya pulang kampung Ke Malang. ke Malang. Oke. Ke Batu. Ke Batu. Oke. Setelah sekian lama merantau sampai 96 dan 10 tahunan ya, 2006 ya baru balik ke Malang ya. Ya, 2006, 2007. Betul-betul kita running well itu 2008. Oke. Dan terbentuknya Kaliwatu ini sejak tahun 2006 kah? Ya, secara legal iya, tapi running kita serius balik total ke Kota Batu itu 2008. Oh gitu. Nah, ini berarti dari Kaliwatu sendiri sebenarnya berarti banyak ya, ada perusahaan-perusahaan lain di bawahnya gitu ya? Nah, gini. Ketika kita buka di Batu, tahun-tahun segitu kan Batu belum booming seperti sekarang ya. Ya. Bahkan saya dulu sempat punya pikiran kalau buka di Batu itu mungkin nggak ya? Tentu ada Iya, pasti ada kecemasan. Betul, Oke. ya. Karena waktu itu kalau kita kontrak project itu kan biasanya dari Jakarta. Misalnya di perusahaan X gitu ya, di Telkom atau Kimia Farma begitu, kita Jakarta baru seluruh Indonesia. Nah, ketika kita pulang kampung gitu di Batu, bisa nggak ya? Tapi alhamdulillah kok responnya positif. Bahkan sampai sekarang nyaris Kaliwatu itu 60%, kliennya itu 60% Jakarta. Iya. Sekarang ini. Sekarang ini. Sampai ya mulai periode sebelum pandemi sampai sekarang itu Sama ya. iya 60% kota-kota besar. Karena mungkin melihat Batu itu sebagai destinasi wisata ya? Tidak hanya sekedar learning, makanya kita combine dengan tourism. Oh. Akhirnya connect-nya di situ. Akhirnya bisa sama-sama kayak simbiosis mutualisme dengan pemerintah Kota Batu juga ya Pak ya. Wah Mr. Ru, ini pasti perjalanannya panjang banget agar terbentuk sustain ini gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, ini kan beliau Mr. Ru kan juga founder dan owner dari CV Kaliwatu Group. Ini apa aja berarti yang dinaungin sama perusahaan CV Kaliwatu Group kalau boleh tahu, Mr. Kaliwatu Group itu ada Kaliwatu ya. Kaliwatu sendiri bergerak di bidang rafting itu ada. Oke. Kemudian ada Apple Sun Learning Center. Di situ ada tempat penginapannya juga, tempat pelatihan juga. Bahkan sekarang juga karena tempatnya cukup representatif untuk event-event, Yes. bahkan teman-teman untuk wedding yang pengen suasana. bisa juga? Iya, natural di situ. Oh. Event-event gitu di situ. Kemudian kita juga punya Sahabat Air. Jadi kalau rafting itu ada Kaliwatu, Sahabat Air, kemudian Kaliwatu Pujon, Lumajang, Situbondo Adventure, sama Nganjuk ada kita. Wah, banyak ya. Total ada 7, 6. Kalau itu yang berbasis Arung Jeram. Arung Jeram. Ada juga kita punya kita baru akuisisi untuk Coban Lanang. Oke. Jadi air terjun Coban Lanang itu alhamdulillah kita juga kelola. Oh, gitu. Insya Allah di Agustus ini kita akan launch. Oh, jadi part of Kaliwatunya ini. Yes, juga ada tempat penginapan khusus bule tapi di Lumajang, Mas. Di Lumajang. Ya. Dekat Bromo. Deket Dekat Coban. deket Tumpak Sewu. Iya, Tumpak Sewu Tumpak itu ya. Sewu. Itu awalnya teman-teman kalau turis dari Karimun Jawa mau ke Bromo begitu ya. Transit di situ. Transit di situ. Cool. Jadi semakin banyak ini ya sumber income Mr. Ro ini ya. Meskipun Alhamdulillah. pandemi masih bisa bebas berekspresi dan juga mencari dan menafkahi anggota-anggotanya. Wah, luar biasa. Nah, terus juga nih, Mr. Ro kan ini sesuai riset saya juga Mr. Ro punya banyak sertifikasi asesor dan auditor di bidangnya. Di antaranya ada sertifikasi asesor pemandu outdoor, experiential learning untuk outdoor activity, dan juga ada sertifikasi auditor homestay dan studitor Arung Jeram. Artinya dari masing-masing sertifikasi itu sebenarnya apa sih kalau mau tahu nih buat
pendengar dari Weekly Talks ini biar mereka pada tahu juga gitu, Mister. Nah, gini. Usaha saya yang di learning ini kan lebih banyak di experiential learning. Oke. Ya ada outbound dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kebetulan saya kan jadi penasehat Himpunan Provider Outbound Indonesia. Oke. Ya, jadi di Indonesia itu kumpulan dari provider outbound. Kebetulan saya penasehat Himpunan Provider Outbound Indonesia. Dan otomatis kita bekerja sama dengan pemerintah begitu ya. Iya. Jadi trainer-trainer dari outbound itu kan harus certified. Benar. Harus sertifikasi. Sekarang banyak lah, hampir semua usaha kan distandarisasi ya. Nah, saya kebetulan asesornya. Oke. Itu kalau asesor kan secara SDM. SDM-nya. Sehingga SDM-nya harus di-train sehingga ketika mereka menjadi seorang trainer di outbound, SIM-nya itu kalau dia sudah bisa harus ada ya. handle customer peserta, berarti dia harus punya SIM atau certified itu. Dan ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga untuk membangun SDM ketika trainernya tidak mempunyai kompetensi yang bagus kan sayang sekali. Nah, itu khususnya kalau yang disertifikasi. Tapi sertifikasi tidak hanya outbound. Saya juga sertifikasi untuk Arung Jeram. Kebetulan di Arung Jeram ini saya juga ketua Asosiasi Industri Rafting. Wow, di Indonesia. Yes. Ketuanya ada di Kota Batu ya. Di raftingnya di outboundnya gitu ya. Tapi kalau rafting saya di auditor juga. Jadi kalau auditor itu lebih ke lokasinya. Yang survei ini benar atau enggak tempatnya? Betul. Apakah sesuai dengan standar yang ada? Memang ada semua itu. Iya. Dan masih jarang sih ya. Bener. Auditor Arung Jeram. Bahkan homestay pun jarang. Saya ngomong auditor ya. Auditor berarti kan sertifikasi untuk lokasinya. Benar. Mungkin di Jawa Timur untuk sertifikasi auditor itu mungkin nggak sampai 3 orang mungkin kalau yang itu. Oh iya, se-Jawa Timur aja? Oh, betul. Sungguh langka sekali ya. Ini bisa jadi teman-teman Weekly Close juga nih kalau misalkan pengen mencoba menjadi auditor, tapi prosesnya nggak mudah ya Pak ya. Butuh proses panjang juga sih kan. Experience kan. Pertama dari experience, kemudian ya banyaklah kayak certified dan sebagainya. Oke. Nah, tapi ini menjadi penting Mas. Di Batu sendiri saya sendiri juga kadang lihat orang itu bikin penginapan homestay. Tapi homestay atau pondok wisata itu mereka kadang belum paham benar gitu. Apa esensi dari homestay itu sendiri sebenarnya? Yes. Ya meskipun alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sempat Dinas Pariwisata untuk melakukan pembinaan itu. Cuma agak berat juga ketika melihat ada yang sekedar muncul tapi kita nggak paham betul apa sih homestay itu. Kadang jumlah kamarnya banyak bilang homestay. Bener, apalagi pesaingnya kalau homestay kan hotel-hotel ya. Dan itu emang agak susah di masa pandemi kayak gini buat harganya kan bersaing juga gitu kan. Nah, ini yang pengen saya tahu nih, Mr. Ro. Proses buat Mr. mendapatkan sertifikasi ini yang banyak banget tuh gimana? Berapa tahun nih prosesnya? Oh begini, kalau dari experience pasti ya, udah cukup lama lah, bukan tahun lagi, udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun, jelas. Akhirnya kan Kementerian Pariwisata itu mengundang beberapa orang-orang expert, ya ahli yang di bidang ini untuk segera bisa ikut kelas di sertifikasi. Tapi kebetulan kalau kita di auditor waktu itu masih di-train langsung dari Australia waktu itu. Oh langsung dari Australia? Tapi sertifikasinya sudah logo Garuda Indonesia, cuma trainernya masih dari Australia waktu itu. Karena bagaimanapun juga ini juga masih adopsi ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya. Berarti sebenarnya ini juga hal-hal yang patut dibanggakan juga ya sebagai masyarakat asli Kota Batu punya seorang auditor yang bisa dibilang di Jawa Timur cuma hitungan jari nggak nyampe 3, terus di Indonesia juga beliau adalah ketuanya gitu kan. Ini so proud sih, kalau saya kasih applause buat Mr. Ro nih. Thank you so much, luar biasa, harus membanggakan Kota Batu terus. Nah Mr. Ro kan juga Mr. dikenal sebagai seorang master trainer dan motivator di banyak perusahaan. Nih, di antaranya itu ada di PT Telkom, Pertamina, PT JAS ya, Jasa Angkasa Semesta. Terus ada juga PT Kimia Farma, PT Coca-Cola, Amatil Indonesia, Deperindak, Astratrack, Siemens ya, sampai Siemensnya udah nggak ada produk Indonesia ya. Itu saking lamanya itu. Saking lamanya. Sampai ada juga beberapa parpol yang ada di Indonesia ini sempat menggunakan jasa Mr. Ro. Ini sebenarnya
kompetensi yang seperti apa sih Mister yang harus diberikan sebagai master trainer dan motivator di tempat-tempat tersebut? Biar kalau misalkan nih anak-anak muda yang pengen nyoba jadi motivator atau master trainer, ini bisa banget mereka juga mengikuti jalur yang sama yang sudah dilalui sama Mister Ro. Gimana tuh caranya? Untuk menjadi motivator. Menjadi seorang motivator dan master gini, trainer itu gampang aja Mas, pokoknya mau aja bisa kok itu. Pokoknya mau aja bisa? Mau aja bisa. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu pengalaman dari yang udah sempat kejadian itu yang paling unik lucu-lucu itu apa Mister? Saya sih siapapun yang mau maju, mau bertumbuh menjadi orang sukses katakanlah begitu, ayo dengan kita. Dan saya prove it, saya tunjukkan bukan hanya di kerjaan saya saja, tapi real di tim Kaliwatu sendiri. Di tim Kaliwatu sendiri pun saya sampaikan kepada teman-teman di Kaliwatu bahwa kita harus maju, harus bertumbuh. Anyone to become a motivator itu bisa aja kok, bisa. Oh gitu. Tapi tentu saja kalau perangkatnya ya mungkin kayak Mas ya Fabio. Fabio kan pasti bisa juga ini kan, basicnya kan salah satunya adalah apa itu? Public speakingnya kan sudah oke. Tukang ngomong ya, tukang ngomong. Dibayar untuk ngoceh. Oke. Tapi cuma enggak gampangnya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, kita ngelakuin enggak. Oh iya. Karena misalnya kita di corporate, concernnya kan di SDM. Kebetulan saya disertasi di S3 pun saya juga concern di sumber daya manusia. Saya nggak jauh dari sumber daya manusia. Kalau nggak sumber daya manusia paling wisata gitu. Lo baru dapat gitu ya? Uang kan? Bisa habis nggak? Iya habis ya. Oh iya. Kita baru dapat uang nih, gajian. Amplopnya tebel. Iya kan? Tebel banget uangnya, isinya banyak. Ada tuh orangnya duitnya banyak nggak bisa pakai uangnya. Berarti dia kaya atau miskin? Nah itu tuh. Saya kan juga penasaran nih kan hidup dari Mr. Roy ini kan banyak banget membuat orang merasa termotivasi. Kalau Mr. Roy sendiri gimana caranya buat memotivasi diri sendiri? Karena biasanya tuh beberapa teman saya ada yang sesuatu jadi motivator, tapi ternyata dia nggak bisa motivasi diri sendiri gitu kan. Mungkin ada satu dua hal yang akhirnya bikin kayak ini nggak bisa apa ya selaras gitu sama kerjaannya. Oke deh, kalau sekedar cerita, kalau saya pertama motivasi saya sendiri, kalau secara keluarga, karena saya punya visi sama keluarga saya. Oke. Yes. Gimana itu? Simple. Saya selalu sampaikan kepada anak saya, istri saya, keluarga saya, habis sholat itu selalu katakan, nak, anakku, mama, saya panggil istri saya mama, kita suatu saat nanti harus ketemu dengan Rasul. Oke. Simple. Simple. Kalau selama ini kan kita nggak tahu wajah Rasul, ya kan? Saya dan keluarga saya kepingin suatu saat nanti kita ketemu nanti di akhirat dalam tanda petik insya Allah di surga. Setelah itu kita satu keluarga, ayo kita ketemu Rasul. Simple. Sesimpel itu. Dan ketika saya mau ketemu Rasul, pasti saya tidak mau setengah-setengah. Contoh nih, malam hari ya, mau ibadah aja dalam males itu. Nah, masa sih mau ketemu Rasul kamu kok gini? Enggak ya, oke. Kalau physically kan kita menggerakkan tubuh sendiri aja bisa kok. Dengan mengucapkan berkali-kali, misalnya gitu. Berangkat. Oh iya, bisa. Simple ya. Pak. Simple things. Wow. Ini saya jadi tiba-tiba momen of silence jadi diem gitu. Kayaknya mungkin bisa berpengaruh juga buat teman-teman Weekly Talks yang lagi dengerin karena ternyata emang buat memotivasi diri sendiri tuh dimulai dengan hal yang simple. Simple. Anak saya lebih seru lagi. Anak saya itu kalau ingat kakeknya, mbahnya, itu langsung kayak terpukul dia, langsung terlecut. Padahal memang, aduh anak ini ya, kelas sekarang SMP gitu ya. Dia kalau
saya punya titik-titik keluh yang dia itu ketika dia mungkin lagi ngambek, lagi marah. Biasa kan anak itu marah gitu ya, jengkel kan kas apa itu. Tapi saya cuma bilang, Le, Bakung. Ya kan, Bakung Le. Oke. Tapi tiba-tiba dia langsung diam, neteskan air mata. Ayo jangan ingetin Bakung. Karena dia tahu pesannya mbahnya dulu itu bagaimana. Bukan pesannya bapaknya loh, pesannya mbahnya. Pesannya bapaknya iya, tapi mbahnya dulu baru bapaknya gitu ya. Nggak tahu ada getaran hati yang luar biasa gitu ya, sehingga menimbulkan di simpul saraf yang mana ketika itu diketuk, dup. Jadi kita bisa berpikir itu. Oh, jadi intinya adalah carilah seseorang yang bisa bikin kita itu termotivasi lagi. Yes, untuk bisa berbuat seorang, bisa peristiwa, bisa apapun juga. Yang mungkin saya nggak tahu, sampai yang lebih tahu gitu. Oke. Tapi kalau saya mengatakan motivator yang umum gitu ya, ya kan biasanya ayo buat impian, your dream, oke, ya buat visi yang jauh, oke gitu ya. Tapi bagi saya pribadi, by the way, experience saya, kadangkala itu punya umur gitu loh. Iya kan? Ayo coba ikutin motivator apa aja nih. Anda harus punya tujuan hidup. Anda punya big trip. Wow, it's Oh, okay. ini kalau lagi jadi motivasi di ini ya, perusahaan internasional. Biasanya Iya. teman-teman MLM gitu Iya, kan. MLM gitu. Wah. Saya setuju aja, oke. Saya setuju. Cuma saya lebih tiap orang itu pasti punya case, punya tes gitu loh. Itu yang harus kita cari. Dan siapa yang bisa menemukan who is the best motivator in the world? No one. Yourself. Oke. Iya, betul bisa. Yourself. Kadang-kadang saya motivasi gitu ya. Iya, saya menggerakkan orang. Oke, yes. Tapi selalu saya katakan, who is the best motivator in your life, in the world? No one. Yourself. You can do everything. Kamu bisa lakukan apa saja. Saya kan hanya menyalakan, tapi ini supaya it's me, no. Bukan orangnya sendiri. Yes. Maka dari itu orang itu kayak ajak untuk cari clue-nya. Ayo cari dong, apa yang kamu bisa. Mungkin sometimes orang udah, aduh, aku kalau udah lihat ibu saya, wajah ibu saya, mungkin. Wah, keren banget sih ya ini. Ini saya jadi speechless parah sih. Ini soalnya kalau bahas soal motivasi emang kadang somehow ya mungkin beberapa teman-teman Weekly Talks juga ada yang sempat punya case di mana kita kok kayaknya ngerasa down banget gitu, kayak banyak banget masalah di hidup kita gitu. Padahal sebenarnya mungkin permasalahan yang orang lain atas itu juga bisa jadi tuh meskipun gak seberat kita itu juga berat banget menurut mereka gitu. Ada 3 kunci mas, 3 kunci. Apa itu, Mister? Mungkin yang pertama bisa alasan rasional. Aku bekerja cari duit, cari ya gitu ya. Okay. Uangku banyak, aku pengen punya rumah, aku punya mobil. Iya, itu sebagai anak muda itu rasional. Tapi ketika ngomong emosional, beda lagi tuh yang berbicara. Oke. Aku sudah ngomong nggak kepingin punya mobil, nggak pengen punya rumah, enggak. Secara aku pengen bahagia, kan begitu ya? Iya. Ya, punya rumah, punya mobil banyak, rasional banget. Tapi apakah orang yang ketika punya itu semua mereka happy? Belum tentu. That's right. Iya. Iya kan? Makanya ketika rasional disentuh, emosional ini juga kita ada sinyal radarnya yang ini. Oh banyak kok orang yang happy, orang bahagia nggak punya apa-apa dalam tanda petik ya. Yes. Ya kan, bahkan orang sudah punya apa-apa pun juga mereka juga nggak happy karena itu. Happy-nya yang little things ini yang belum didapat sama orang tersebut mungkin. Yes, ya. Kemudian yang ketiga adalah spiritual ya. Kalau sudah spiritual yang kita sampaikan untuk motivasi kita, udah itu layernya sudah langsung di atas. Oke. Iya kan? Apa lu kerja ibadah? Udah ibadah namanya ibadah kan? Yes, ya udah ini spiritual bunyinya. Oke. Emosional, saya pengen berbuat baik kepada orang sebaik-baik manusia dan manusia bermanfaat orang lain, kan di sini emosional. Tapi kalau rasional, mokro-mokro waduh kelihatan punya rumahnya bagus, mobilnya bagus. Saya enggak ke sini. Saya bukan ke sini. Karena apa? Yang long term, yang betul-betul kekal abadi, insya Allah di sini. Wow. Iya, keren banget ya. Akhirnya berarti emang ini tujuan yang sebenarnya sebagai manusia mungkin kalau buat anak-anak muda kayak saya gitu ya, motivasinya misalnya cari uang. Enggak apa-apa di sini. Kadang uang rubah di sini menjadi rezeki. Beda lah gitu. Nah, itu simple kayak gitu tuh. Bedanya rezeki sama beda dapat uang sama dapat rezeki itu apa? Gitu ya. Kalau menurut Mister.
Ada orang bilang, kamu dapat apa kerja? Uang. Tahu nggak bedanya sama rezeki? Rezeki ya uang itu Iya, rezeki. biasanya gitu, jawabannya gitu. Saya sendiri bakal jawab kayak gitu biasanya. No, Menurut Mister gimana, Mister? Gini, simpel aja, uang bisa habis. Oke. Rezeki bisa habis nggak? Rezeki kan, iya berarti Nggak 100% nggak habis-habis ya. habis. Rezeki itu unlimited. Iya. Karena rezeki itu dari Gusti Allah. Kalau uang diamplopin, ditransfer tuh bisa habis. Tanda tangan dulu baru dapat gitu ya. Uang kan? Bisa habis nggak? Iya habis ya. Oh iya, kita baru dapat uang nih, gajian. Amplopnya tebel. Iya kan? Tebel banget uangnya, isinya banyak. Ada tuh orangnya duitnya banyak nggak bisa pakai uangnya. Berarti dia kaya atau miskin? Gue banyak uang banyak gitu, ya kan? Ayo makan. Tuh mana? Ada warung terkenal tuh, warung sate sama kulit. Lu, ayo gua transfer. Wih, teman-teman pada makan nih, uangnya banyak. Gue yang bayar, aku yang bayar. Oke. Terus tanya temennya, kok kamu nggak makan? Iya dong, aku soalnya kena darah tinggi kemarin. Nah tuh. Itu berarti nggak happy ya? Nggak rezeki. Bukan rezeki dia, tapi rezeki buat temennya. Temennya. Iya. Paham ya? Oh iya paham. Baik. Berarti ya emang yang kita harus carinya di goals dalam hidup tuh bukan cuma uang aja, tapi rezekinya juga. That's right. Nah, untuk mendapatkan rezeki itu gimana berarti caranya, Mister? Kalau menurut Mister nih, ini kan sambil ngulik-ngulik tipis-tipis boleh kan? Loh kan tadi udah dibilangin. Oh langsung dari 3 hal tadi itu ya? Kalau uang kan dari bendahara. Oke. Kemudian ditransfer dari finance kan gitu. Kalau rezeki dari mana? Spiritual berarti ya, dari Allah. Nah, ya udah dari Allah kan Berarti begitu. banyak berdoa. Berarti Allah maha kaya kan? Oh yang paling kaya ya? Maha kaya. Gokil. Don't worry about it. Jangan khawatir tentang rezeki karena Allah akan jamin. Wong yang kita lakukan itu berbanding lurus dengan yang kita hasilkan. Nyangkul 1 kilo hasilnya 1 kilo, 1 petak 1 petak. Yes. Pokoknya bersyukur ya. Bersyukur itu poin itu. Teman-teman bersyukur. Weekly Talks. Lebih hebat maksudnya. Kenapa? Tapi bersyukur itu. Iya bersyukur. Iya nggak sih, bersyukur dengan apa yang kita punya. Akhirnya kita mulai bisa untuk lebih untuk apa ya? Memotivasi diri lagi. That's right. Buat kayak ayo kita harus bisa goals achieve yang lain-lain lagi gitu. Itu ada kadang kita lihat itu orang masuk warung gitu ya, warung terkenal di Batu ya. Oke. Wih, kita lihat ini. Iya. Mobilnya udah mobil terbaru nih. Begitu turun, wih keren banget, potongannya udah semuanya baju branded semua. Yes. Iya kan? Tapi tahu nggak begitu nutup pintu aja orang tuanya cedak. Ibunya cedak, anaknya udah duduk di warung gak sapa-sapaan. Itu udah hidangan lengkap. Tapi nggak bahagia jadinya kan. Siapa yang pengen makan di sini? Ya, mending kita orang lapang itu berjalan tapi be happy. Oke, benar-benar. Karena juga iya nggak sih di satu poin kan bisa ada orang yang kayak kita terlalu concern membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang sukses, nggak tahu kalau sebenarnya bahwa kita sendiri tuh udah sukses versi kita sendiri. Benar nggak sih, Mister? Bener ya? Itu tadi yang disebut dengan motivator. Who is the best motivator in the world? Yourself ya? Yourself. Wow, ini ini akhirnya wah gokil. Kayak gini rasanya ngomong sama motivator ya guys. Wah luar biasa. Oke, masuk poinnya dapat banget. Jadi berarti ya emang everything that happens in your life you have to put aside your worries, put aside the sad things gitu kayak yang pasti if you are being grateful, you will be happy. Just that simple things, that little things. Simple, very simple. Parah sih ini gokil banget. Saya sampai Tapi bahasa anak mudanya enjoy aja. Enjoy aja gitu kan. Let's do it gitu kan. Iya. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Kan gini, hidup ini kan it is not what happened to me, not happen to you. Masalahnya bukan apa terjadi pada saya, kepada sampean, Mas Fabio, atau kepada siapa yang ada di sini. Ya. But it's happen. Tapi ketika itu terjadi, jadi apapun, ketemu dengan siapapun, bekerja dimanapun, ya kan? Yeah. Jauh lebih penting adalah bagaimana kita punya sikap. Ketika sikap, otomatis yang penting dari sikap itu adalah what will we do, apa yang kita harus lakukan. Ya. Nah kalau buat anak-anak muda nih, Mister, anak muda zaman sekarang ini kan, sekarang kalau saya mau ngomong, anak usia 19 tahun baru lulus SMA ini udah pada melek gadget. Nah dari gadget itu udah banyak banget yang bisa dia dapat. Cuman kalau menurut saya anak-anak zaman sekarang usia 19 tahun lulus SMA ini masih belum pintar buat memilah mana yang baik mana yang enggak. Kalau ada case seperti itu, misalkan anak Mister nih nanti udah usia 19 tahun, yang Mister lakukan apa dibuat ngasih tahu mereka?
Nah, if it happens to me one day, kalau saya punya anak, gitu, what should I do? Gimana cara ngasih tahu yang terbaik buat si anak ini biar nantinya dia nggak melenceng, atau mungkin dia nggak terjatuh, atau mungkin saya terlalu worry about that gitu, bahwa kita bisa biarin si anak ini jatuh, tapi kita harus terima dia lagi biar dia bisa belajar. Gitu. Menurut Mister gimana, Mister? Kalau menurut saya zaman sekarang dengan adanya sistem pendidikan yang serba unpredictable situation, yang kita nggak bisa prediksikan kan. Ya. Sekarang ini semuanya nggak terprediksi dong. Betul. Kebayang nggak sih sekarang harus pakai Zoom begitu ya. Ya. Terus perkembangan di gadget, YouTube dan sebagainya itu sangat luar biasa cepat. Bahkan saya nggak tahu, anak saya tahu lebih duluan. Iya. Anak saya nggak pernah kursus bahasa Inggrisnya pinter. Oke, oh gitu ya. Iya dong. Ada saya punya ponakan itu nggak pernah kuliah tentang animasi, ternyata dia bikin animasi sendiri. Dengan animasi sendiri. Dan justru penggembarnya banyak dari Jepang. Wow. Dan kata-katanya kalimatnya itu bahasa Jepang semua. Terus suasana kotanya kota Jepang, padahal belum ada ke Jepang. Belum ada yang ke Jepang ya. Belajar dari mana gitu kan? Unpredictable. Unpredictable. Makanya saya garis bawahi di sini, kalau untuk knowledge bisa jadi kita lewat. Thinking lewat. Oke. Maka dari itu banyak-banyaklah kita mendekati yang dua tadi itu loh, emosional sama spiritual. Gak ada lain itu. Maka dari itu ketika emosional, bahasa sikap, orang tua nih, ngomong orang tua ya, kepada anaknya mungkin ya, anak saya juga ada yang sudah kuliah, bahkan sekarang udah mau bekerja itu, saya hanya dengan role model aja. Role model. Role model ini bebas ya, masing-masing orang mau cari role model siapa gitu ya. Role model dari orang tua yang lebih bijak. Oke. Role model dari orang tua. Artinya jangan terlalu banyak kata lah, orang anak sekarang itu lu Iya. banyak bacot lu dah. Lu serius Itu tadi mau ngomong kayak gitu sih. Happen loh ya. Happen. Oh iya, that's Iya happened, kan? that's happened ya. Tapi ketika apa yang kita lakukan itu role model. Jangan pernah nyuruh anaknya sholat, jangan pernah nyuruh anaknya kamu harus kerja, anaknya bapaknya nganggur. Jangan nyuruh sholat nggak sholat, iya kan? Tapi bapaknya nganggur, emang income-nya masuk terus gitu kan? Kayak sana bapak. Oke, gimana? Oke. Role model bro, iya kan? Ya pendekatan sudah tidak hanya pendekatan, nggak bisa. Kadang anak sekarang tidur malam lihat ini dan sebagainya kan di YouTube. Waduh banyak banget orang udah tidur. Ya kan, ya paling kita contohin aja, contohnya ngomong lewat. Oke, kalau kata orang anak-anak gaul zaman tahun 2000-an yang sekarang usianya udah mungkin sesaya gitu ya. Talk less, do more. Itu kayak slogan salah satu rokok gitu ya dulu. Iya. Talk less, do more. Oke. Dan jangan dibatasi dong. Iya. Karena kadang gini, saya penelitian saya juga tentang anak Milenial. disertasi saya juga membahas tentang milenial, Oke. ya kan? Jangan dibatasi. Kita hanya tinggal mengarahkan energi saja. Iya kan? Oke. Milenial itu kan energinya luar biasa. Banget. Nah, kenapa kak energinya ini kita arahkan saja tuh? How to lah sekarang ya. How to-nya itu ya kita nggak lepas dari role model tadi. Berat iya, tapi must be. Sempatkan dong quality time with your family. Iya, betul. Kita bangga bapaknya, wah dari sono. Iya. It's okay, orang bilangnya oke, tapi saya bilang berikan yang terbaik buat keluarga. Oke. Wah, ini bagus lah ya. Ini kalau kita bahas soal Kaliwatu juga nih. Ini kan akhirnya ini saya udah nge-cut soal motivasi dan lain-lain. Kita bahas tentang Kaliwatu lagi nih, Mister. Oke, silakan Ini, aja. kan, yang soal motivasi buat saya cukup ya. Mungkin buat pendengar Weekly Talks kalau pengen tahu langsung datang ke sini aja cari Next Mister time, Ru. next time kita aja diskusi ya. Iya, boleh. Nah, Mister, ini kan pandemi di sektor pariwisata ini kan sangat-sangat terpengaruh ya, apalagi ada new normal. Ini mungkin salah satu angin segar yang bisa bikin kita bisa mulai berjalan lagi. Dulu kan literally lockdown, semua nggak bisa gerak gitu, nggak bisa dibatasi banget. Nah, ini yang saya bingungin dan saya pengen tahu dari Kaliwatu Group Indonesia ini cara survive-nya ini seperti apa gitu, Mister Ru? Dulu pas awal pandemi sampai sekarang, cara survive-nya biar ini have to keep going on, biar ini bisa tetap jalan. Awalnya itu saya justru buka outbound untuk anak-anak. Kebayang nggak lo? Anak-anak kan ini ya. Habis handle multinasional company di Jakarta sama teman-teman di sana, saya pulang ke Batu buka outbound untuk anak sekolah, anak TK, pada ketawa tuh.
Nah, Mister, ini kan pandemi di sektor pariwisata ini kan sangat-sangat terpengaruh ya, apalagi ada new normal. Ini mungkin salah satu angin segar yang bisa bikin kita bisa mulai berjalan lagi. Dulu kan literally lockdown, semua nggak bisa gerak gitu, nggak bisa dibatasi banget. Nah, ini yang saya bingungin dan saya pengen tahu dari Kaliwatu Group Indonesia ini cara survive-nya ini seperti apa gitu, Mister Ru? Dulu pas awal pandemi sampai sekarang, cara survive-nya biar ini have to keep going on biar ini bisa tetap jalan gitu. Ya, gini. Ini menjadi catatan buat kita semuanya. Ya. Khususnya di outbound. Kebetulan saya juga penasihat himpunan provider outbound Indonesia itu. Banyak pada situasi sekarang ini perusahaan yang gulung tikar. Ya. It's real. Termasuk rafting pun mengalami penurunan yang cukup dahsyat. Oke. Bahkan teman-teman yang dibilang mengatakan bahwa aku tunggu Kaliwatu. Kalau Kaliwatu itu tutup berarti si Jawa Timur tutup. Ya, mohon maaf ketuanya di sini. Ketuanya di sini. Oke. Makanya kita kan harus prove it ya. Oke. Nah, begini. Adaptif. Sekarang itu satu orang pada budget more tight. Jadi orang itu lagi mengendalikan dana sangat ketat. Yes. Ya kan? Kunci kedua buat kita adalah adaptif. Adaptif kuncinya juga kreatif dan inovasi. Ya kan? Kalau buat saya teman-teman di Kaliwatu, sebenarnya kalau sungai di Kaliwatu di Batu, makanya Kaliwatu itu kan dari kali itu sungai, Watu, Batu. Kota Batu. Sungai di Kota Batu. Ya kan? Cuma ikon ini melekat jadi seolah-olah kata sungai. Iya. Itu kan sebenarnya bukan sungai Kaliwatu, itu sungai Berantas. Sungai Berantas. Tapi orangnya sungai Kaliwatu sekarang ya. Iya. Nah, untuk survive terus terang aja kita banyak breakthrough ya, terobosan. Oke. Terobosan yang harus kita lakukan. Bahkan dengan adaptif itu adalah create something, membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah saya lakukan. Kalau inovasi adalah mengembangkan yang sudah ada. Yes. Kalau yang Satu, create ini dengan cara membuat kafe. Satu. Kafe it's not business, main business. Memang bukan bisnis utama kita. Iya kan? Yes. Bayangin loh, kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak ada tamu. Oh, itu kemarin awal-awal? Iya dong. Literally nobody? Oh, iya. Iya kan? Iya. Nah, terus teman-teman suruh di sini ngapain tuh? Kenapa sih kita nggak buka aja kafe, buka warung begini? Kita tunjukin aja. Oh, kita belajar dari nol, belajar, ambil ahlinya terus, berputar terus. Ya akhirnya kan teman-teman sambil nunggu, sambil bikin kopi dong. Oke, ada tipis-tipis boleh jadi ada income. Ada income, happy. Mungkin dari uangnya awal-awal mungkin ya berat sih, tapi bagi kita bukan masalah berat, tapi kita to do something itu jauh lebih bermakna daripada kita enggak. Artinya kita punya keyakinan lebih baik sibuk setengah mati daripada nganggur setengah mati. Oke. Kebayang ya? Ya, kebayang. At least ada yang harus dilakukan ya. Iya, kita lebih baik sibuk setengah mati. Ini selesai acara lagi. Sibuk setengah mati dong. Iya, benar. Iya kan? Oke. Ya, Anda sudah kebayang kalau orang sudah nganggur setengah mati, luar biasa. Nah, Kaliwatu akhirnya kita create something, membuat kafe, membuat mainan baru misalnya coba lanang, kita create something terus begitu terus. Dan itu kesempatan buat teman-teman di Kaliwatu juga karena tidak ada tamu, karena memang juga masih lockdown waktu itu. Justru ini adalah kesempatan kita untuk train diri kita. Oh iya, ada sisi positif yang bisa diambil sebenarnya. Iyalah. Oke, jadi strateginya adalah bikin kafe tadi, terus salah satunya ya. Ya, terus ada strategi lagi yang lain mungkin, Mister? Dari selain bikin kafe, terus bisa memperkaya tim buildingnya, terus akhirnya. Iya, kita terus-terusan dilakukan sustainable. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih sebelum pandemi juga, Mister, apa aja masa-masa tersulit yang pernah dialami sama Mister Ru selama mengelola Kaliwatu Group ini? Apa yang tersulit ya? Ya. Ini pertanyaan yang saya bingung jawabnya. Bingung ya? Iya. Karena kerjanya enjoy gitu. Bukan. Bagi saya itu kesulitan itu kita nikmatin aja itu. Iya, enjoy berarti, Pak. Enjoy berarti. Bener ya? Iya, enjoy. Iya. Kita nikmatin. Tapi kalau boleh tahu case-nya dulu mungkin sempat ada nggak kasus kayak mungkin entah di air sungainya lagi jelek-jeleknya atau terus habis itu. Iya, kalau itu kan gitu. by alam ya. Jadi by nature. Jadi salah satu usaha yang tergantung dari alam, ya salah satunya adalah arung jeram. Oke. Ya bahkan kalau ngomong alam di Batu ini sungainya juga tidak sehebat mungkin dalam tanda petik beberapa provider yang lain.
ya kan? Ya. Tapi kita mempunyai kemampuan yang kuat untuk membangun kota wisata Batu menjadi destinasi wisata yang bagus, dan kita utamakan bukan hanya sungai, tapi bagaimana hospitality, profesional, lokasinya, ya amenities dan sebagainya. Itulah yang membuat kita alhamdulillah bertumbuh. Mohon maaf. Ada beberapa provider yang duluan dari kita, mungkin sungainya lebih bagus, mereka pada berantakan, hancur secara manajemen dan sebagainya. Tapi Kaliwatu kan justru bertumbuh, ada beberapa tempat. Jadi kalau ngomong kesulitan, sebenarnya kesulitan itu bagi kita adalah sudah menjadi darah daging gitu loh. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, kesulitan itu challenge gitu loh. Challenge. Jadi ya kuncinya ya itu tadi, jadi enjoy aja. Tapi kalau kesulitan dalam pengertian policy berkaitan dengan pandemi, akhirnya harus lockdown, ya selama hayat dikandung badan, ya ini yang memang paling berat. Oke, berat untuk mengangkat semuanya ya berarti ya dalam artian. Dan saya kira itu bukan hanya Kaliwatu. Semuanya. Tapi alhamdulillah dari yang paling berat ini ya tadi what will we do, apa yang kita harus lakukan. Karena ini faktornya bukan faktor internal, bukan dari Kaliwatu misalnya kita ngomong klien, bukan karena kami nggak bisa jual, nggak marketing, nggak bergerak. Tapi memang ini sudah memang kenyataannya begini. What will we do and what will we choose? Yes. And that's will happen. What happen next gitu kan? Yes. What happen next depends on us. Gitu Which one the best choice? This one, okay. siap. Must go on. Must go on, life must go on. Wah asli nih asik banget nih. Terus juga saya pengen tahu nih, ini sejarahnya awalnya Kaliwatu grup ini berdiri awalnya emang cuma rafting aja Pak, atau lo udah langsung team building berarti? Seru. Awalnya sebelum rafting kan saya orang outbound nih awalnya. Saya dari Jakarta pulang ke Batu, awalnya itu saya justru buka outbound untuk anak-anak. Kebayang nggak lo? Anak-anak habis kan ini ya. Habis handle multinational company di Jakarta sama teman-teman di sana, saya pulang ke Batu buka outbound untuk anak sekolah, anak TK, pada ketawa tuh. Iya kan, anak TK secara nggak bisa dikontrol dengan baik gitu kan. Waktu itu belum ada outbound untuk anak TK di Jawa Timur. Saya boleh katakan di Jawa Timur belum ada. Saya mendirikan awal dan saya jualan ke Surabaya, nggak ada respon. Apa itu outbound? Gila, apa itu outbound? Mau nggak mau akhirnya siapa ya? Anakku sendiri. Kebetulan sekolahnya waktu itu di Sidoarjo. Mama, itu teman-temannya anak-anak itu ayo dibawa ke Batu, ayo kita ajak outbound di Batu. Dan itu pertama kali. Oh gitu. Nah, terus berarti kan ini anak-anak kecil kayak gitu, berarti terus abis itu bertahap mulai jadi apa namanya, ada customer yang udah dewasa gitu. Terus berarti wisata yang dinaungi sama Kaliwatu ini sekarang udah mana aja Pak, selain dari cobaan itu, terus ada yang tadi di Lumajang lagi mau launching, wisata-wisata yang akhirnya dijalanin sama grup Kaliwatu. Itu kan yang by owner Kaliwatu, apa milik Kaliwatu. Tapi kita kalau ngomong bisnis dengan resource yang ada, sumber daya yang kita miliki ini, ya kan, nggak bisa dong kita hanya ini. Kita pasti tetap butuh partner. Nah, partner-partner kita itu juga hampir tempat wisata di Batu, hotel di Batu itu adalah partner kita. Seperti di Selecta, kita ada Flying Fox. Kita nggak punya lokasi untuk anak, kita kerjasama dengan Selecta. Jadi tim yang berangkat di Flying Fox sana tim Kaliwatu. Tim Kaliwatu. Juga di Jatim Park. Saya ingin buktikan bahwa bisnis ini di Batu khususnya. Kebetulan saya juga aktif di PHRI Batu. PHRI Batu ya. Kebetulan saya wakil ketuanya Pak Sujud gitu ya. Siap. Ya, selalu saya dengungkan sekarang, we are not competitor. Ya, compete in harmony, kompetisi in harmony itu jauh lebih penting. Bahkan kita juga ngomongnya sudah bukan sekedar compete in harmony atau bersaing secara harmonis, tapi yang kita bangun ke depan di Batu khususnya wisata. Kalau ngomong wisata kan learning side tourismnya itu adalah masalah collaboration, sinergi bisnis, connecting bisnis. Ini yang kita apa. Jadi kalau sudah ngomong connecting bisnis, ya enak gitu loh. Ya kan, justru kita harus collaboration. Jadi ngomongnya you are not my competitor. Iya kan? Iya betul. Aku dapat tamu dong. Aku dapat tamu. Aku nggak punya kamar dong yang seperti Aston. Aku bawa ke Aston. Ternyata harganya sekelas ini gitu, silakan. Saya lebih milih yang ini, Astor atau mungkin Selecta atau mungkin Jatim Park, silakan. Langsung semua bisa diajak buat join bareng. That's right.
Karena emang di masa pandemi ini emang ya kalau kata Mr. Ro tadi bukan waktunya buat berkompetisi tapi saatnya buat berkolaborasi. Collaboration. Dan kalau competition tadi compete in harmony. Jadi bahasa jangan di situ harganya mahal, itu udah nggak ada ya. Saya selalu sosialisasi itu di Batu. Wow. Jadi lebih akhirnya kan tujuannya goalnya ke siapa sih ya, ke klien loh, ke tamu-tamu atau pengunjung. Benar juga Batu kan terkenal dengan kota wisata ya, dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau dari hasil wisata ini yang dapat membangun kota Batu. Nah ngomong-ngomong soal Mr. Ro juga tadi wakil ketua PHRI, terus ketua dari tadi ada advokasi auditor community gitu. Kapan Pak mau jadi wali kota Batu? Salah ya? Ini kayaknya banyak banget linknya, ini kan tujuannya udah mulia nih membangun wisata di kota Batu. Ini pertanyaan yang sudah kesekian kalinya. Mau dari legislatif teman-teman partai kesini, gitu. Kemudian ada yang ayo maju dong. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum maju. Bukan. Oh, belum. Saya sudah diklirkan. sorry. Saya diklirkan bahwa Mr. Ro tidak akan masuk dunia politik. Oh, sayang sekali. Apa ekspresi yang sama juga yang terjadi dengan orang-orang yang lain, Pak? Kenapa? Ekspresi yang sama juga dikeluarkan. Betul. Ayo maju dong. Jadi caleg gitu, maju dong. Batu sekarang butuh orang yang batu asli. Oh no. Tapi saya jamnya guyon, Mas. Gimana tuh, Mister? Ya kalau itu kan jelas ya. Iya. Saya nggak mau masuk politik karena semua di politik di partai manapun adalah teman saya, sahabat saya. Karena saya harus masuk di mana-mana. Karena saya ngomongnya bukan siapa kamu, dari partai mana kamu, agamamu apa enggak. Kan anyone, siapapun. Kalau ngomong human resource development, pengembangan diri, ayo with me gitu loh. Bahkan di Kaliwatu pun tim saya juga selalu saya sampaikan, berikan saya orang terbrengsek sekalipun. Serius, berikan saya orang terbrengsek sekalipun, asalkan kunci satu, dia mau berubah, ayo dengan saya. Oke. Kalau yang tadi nanya, begini aja jawabnya. Iya, gimana tuh, Mister? Yang pertama, guyon saya pertama, ayo maju dong dari wali kota. Aku kan udah presiden Kaliwatu. Oh, lebih tinggi jabatannya dari wali kota. Guyonnya Ada lagi, masalah enggak. Ada masalah yang kedua. Apa itu? Istri saya nggak bisa pidato. Jadi kalau aku ngomong nggak bisa pidato kan nggak enak. Gak enak. Tapi ada yang jawab serius. Ada yang jawab serius. Gimana tuh, Mister? Istri saya nggak bisa pidato. Dia kan pendiam gitu. Ada juga yang beberapa hari datang ke sini. Kita ada tim khusus Pak yang mau melatih itu. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu dia nggak tahu yang diajak ngomong motivator yang biasa nge-building orang, nge-building tim. Siapapun yang menjadi leader di Batu, siapapun saya akan support. Bahkan saya tidak mau masuk di wilayah pemerintahan begitu ya. Misalnya dari ini saya nggak mau. Tapi saya support 100%. Sampai sekarang, sampai detik ini, yang mau ngomong wisata lah, mau ngomong pengembangan diri, saya 100% saya dedikasikan untuk membangun kota wisata Batu ke depan. Keren. Nah ini kalau soal ngomong kota wisata Batu juga nih, saya pengen tahu menurut Mr. Ro ini potensi wisata alam di kota Batu ke depannya kayak gimana, Mister? Apa yang bisa jadi dibangun gitu? Iya. Kalau ngomong Batu, wisata berbasis alam, saya punya statement yang saya sendiri selalu pakai. Setiap sudut, setiap titik di kota Batu adalah wisata. Kenapa bisa gitu, Mister? Coba cek aja. Mulai dari Cangar, sampai sana, sampai pojok sana, sampai Songgoriti sana. Itu semua keindahan loh. Satu. Yang kedua, yang paling penting adalah sustainable tourism. Yes. Ya, contoh kadang orang lupa, Ro ini rafting, itu eksplorasi kepada sungai. Saya sudah katakan, lu tahu nggak Kaliwatu itu bisnisnya learning. Kalau rafting iya, tapi jujur aja, ya kita itu memaintain sungainya ini nggak main-main loh, setengah mati loh. Contoh, ada beberapa masyarakat yang buang sampah di sungai. Pertanyaannya siapa yang mau bersihkan? Di sungai loh, ada nggak orang mau turun? Betul. Ya kan? Jarang. Akhirnya saya hanya menyampaikan kepada tim Kaliwatu, lu kuat-kuatan aja dengan orang tersebut. Iya kan? Kalau kita, jangan buang sampah di sungai, lu siapa? Betul. Nah, akhirnya bilang, udah dia buang, kita bersihkan. Dia bersihkan. Dua, jangan sampai ada cerita, ini cerita. Dulu di Sungai Batu ini pernah ada rafting. Terus? Kenapa berhenti? Nah itu kan.
Jangan sampai ada kata-kata dulu sungai di Batu ini buat rafting, bisa untuk rafting, ada provider rafting. Sekarang nggak ada. Kenapa? Airnya sudah nggak ada, Pak. Sampahnya berantakan, Pak. Iya. Paham, Paham. Jadi kalau nggak dimulai dari kita sendiri yang membersihkan, mulai menjaga sustainable tadi environment, itu. iya, siapa lagi? Iya. Gitulah. Kalau dulu pernah ada rafting kan berarti sekarang nggak ada. Kenapa? Karena debit air sudah habis, lereng Gunung Biru udah habis. Akhirnya, ya kalau udah kayak gitu gimana nanti ya? Ya kan? Iya. Makanya kita jaga tetap ada. Ya kan? Tetap ada meskipun debit itu turun. Makanya kita bergerak dengan teman. Dulu ada komunitas-komunitas yang concern kepada air, sekarang mulai turun lagi. Tapi mudah-mudahan ke depan kita akan bergerak lagi. Siap. Ya kan ini penting juga buat biar alam ini semakin tidak berkurang ya, sumber dayanya semakin bisa ada ya. Ya balik lagi ke sustainable tadi ya. Sustainable tourism, ya kan? Ini SDGs itu ya. Batu penting. Setiap titik adalah batu itu adalah keindahan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi lagi, kebetulan saya bergerak di bidang sumber daya manusia. Yes. Oke, environment-nya punya opportunity yang bagus untuk dikembangkan. Oke. Nah, yang kedua adalah who, siapa pertanyaannya, ya kan? Yes. Ada tempat wisata baru. Apakah meskipun saya bukan antipati kepada orang luar, Ya. tapi prioritas utama adalah orang Batu lah. Betul. Makanya ketika ngomong lokasinya udah bagus, setiap sisi udah. Ini kan kita ngomong resource dan opportunity, kesempatan ke depan. Tapi who is, siapa yang bergerak di situ, siapa yang handle, siapa yang pegang, yang orang Batu enggak? Harapan saya sih Orang Batu nomor juga 2 ya? tadi itu, alamnya udah bagus, otomatis SDM-nya harus berkualitas, qualified. Salah nggak kalau orang luar masuk? Nggak ada yang salah, kita nggak bisa bendung itu. Tapi alangkah baiknya kalau orang luar itu mungkin expert di sini, kita karena orang Batu nggak ada yang expert. Ya. Iya kan? Betul. Sehingga empowering. Sedikit mungkin sedikit. Nah, ini yang paling kuncinya, yang paling utama adalah ketika ngomong tempat-tempat tadi ada opportunity bagus, kesempatan SDM-nya berkualitas dari orang Batu sendiri, sehingga bunyinya tidak hanya profit center. Oke. Tidak ngomong keuntungan terus, tapi empowering, pemberdayaan. Nah, ketika kombinasi antara profit center, mau nggak mau kan bisnis dapat keuntungan dong ya. Betul. Tapi ketika ngomong resource, sumber dayanya itu empowering, memberdayakan orang Batu, why not? Itu lebih baik. Bukan berarti orang luar nggak boleh masuk. Kalau di Batu nggak ada orang luar masuk, ya silakan. Iya. Iya kan? Betul. Silakan. Itu justru kita harus belajar dari mereka. Tidak ada celah untuk kamu nggak boleh, nggak bisa. Tapi saya menyentil orang Batu, ya kan? Menyentil ke Batu, ya sudahlah. Anda harus menjadi orang-orang yang luar biasa untuk membangun kota Anda. Orang luar, ayo sinergi. Gitu. Oke. Ya, ini pesan juga buat mungkin pendengar Big Talks dan anak-anak muda yang ingin memulai bisnis di bidang mungkin rafting atau yang kayak dilakukan oleh Pak Mr. Ru di Kaliwatu Rafting Group ini. Harapannya mungkin Mr. mungkin buat generasi muda zaman sekarang gitu, apalagi generasi muda Kota Batu biar bisa bikin ini semakin sustain, bisa sama-sama semakin aware gimana caranya buat bisa ngedevelop every single spot in Batu, because kayaknya yang tadi kata Mr. Ru tadi semua spot di Batu adalah wisata gitu. Tempat keindahan. Ya, tempat keindahan. Gimana, Mister? Ya, kalau tadi kan masyarakat umum ya. Ya. Kalau Batu kepada pemuda ya, anak muda, remaja, milenial. Yes. Ya, satu statement saya adalah never ending to learn. Ya. Nggak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar bukan berarti belajar di bangku sekolah saja, ya kan? Tapi belajar dari kearifan lokal yang kita punya ini. Ya. Ya kan? Anda boleh belajar keluar, tapi tolong tempel di sini. Betul. Tempel di sini. Saya tidak akan bisa buka rafting ketika saya tidak pernah lihat rafting di luar kota. Saya tidak bisa membuat experiential learning ketika saya tidak pernah belajar keluar, kan begitu, ya kan? Tapi lagi-lagi muaranya adalah kembalilah ke kota wisata yang kita cintai, khusus untuk Kota wisata dari Batu. Oke, luar biasa. Thank you so much Mr. Ro, Pak Muklas Raufik, teman-teman Weekly Talks. Beliau sudah membagikan ilmu buat kita semua dan juga pesannya diingat, jangan sampai lupa gitu ya. Yang pasti dengan cara ini adalah satu-satunya cara kita buat bisa sama-sama survive di masa pandemi dan juga membanggakan kota wisata Batu. Well, thank you so much Mr. Ro atas waktunya. Terima kasih juga buat Kaliwatu ya, Kaliwatu Rafting, Kaliwatu Group. Terima kasih Mr. Ro sudah diperbolehkan kita buat bikin Weekly Talks di sini lagi dan lagi gitu ya.
Ini tadi seperti janji tadi Bapak bilang, seperti yang Bapak bilang tadi mungkin kita akan menagih kepada ATV kapan mau outbound di sini gitu ya. Boleh ya, ditungguin nanti. Saya akan sampaikan ke Mas Titang dan juga Pak Nurbani kalau kita harus segera outbound di sini juga gitu. Jangan lupa ya. Nanti Mas Titang boleh dikasih tahu ke Bapak. Iya ya, jangan lupa ya. Oke, last but not least, my name is Fabio Dinegoro signing out. See you on the next episode. The Weekly Talk.